Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau melaksanakan ibadah Minggu pelayanan anak bersama Kak Desi dan Kak Maria. ya, bantunya lucu ya Kak. Ya. Nah, bulan ini bulan Desember tanggal 13. Kita sebentar lagi mau merayakan Natal. Makanya kita pakai aksesoris seperti ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita bersaat teduh dulu. Adik-adik, silakan lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita menyanyi Mars PA. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan Kidung Ceria 257 dengan judul Ku Nyanyi Senang. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kami boleh beribadah pada hari Minggu ini. Ya Tuhan Yesus,
Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, supaya boleh berjalan dengan baik. Dan semuanya itu kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami sebagai liturgos dan juga Kak Novi yang akan memberitakan firman. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca Mazmur. Sudah siap semua Alkitabnya? Nah, Mazmur hari ini akan dibacakan oleh adik Lauren dari sektor Haleluya. Di sini saya akan membacakan Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih-Mu, Engkau masih memberi kesempatan kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah firman yang akan diberitakan ini berasal dari Tuhan sendiri. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Bapa, agar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan takut akan Engkau. Berkati juga adik-adik layan kami yang saat ini boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kali ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kakak undang semuanya berdiri, kita akan menghormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan ini. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu,
mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalannya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini, tema yang diberikan oleh Sinode berjudul Tuhan mengubah situasi buruk menjadi baik. Adik-adik kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama tadi berbicara tentang situasi yang buruk dan situasi yang baik. Umat Israel dinubuatkan oleh Nabi Yesaya akan berada dalam situasi yang buruk, yaitu ditaklukkan oleh kerajaan Babel, dan umat Israel akan diangkut ke pembuangan di negeri orang. Sementara situasi baiknya adalah Tuhan ingin menyelamatkan umatnya dengan memulangkan mereka dari pembuangan di Babel kembali ke Israel. Kita lihat tadi Yesaya 35 ayat yang ke-10 yang tertulis, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, apakah sukacita itu? Sukacita sejati adalah kita dibebaskan dari hukuman dosa dan kembali kepada Allah. Ketika kita dibebaskan dari dosa kita, berarti kita sudah dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Pada ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Berarti dipulihkan dari dosanya. Yang semula buta, dia bisa melihat. Yang semula tuli, dia bisa mendengar. Yang semula dia lumpuh, dia bisa berjalan. Dipulihkan dari dosa. Semula bangsa Israel berbuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Dia menggunakan mata, telinga, dan kaki mereka untuk sesuatu yang sangat Tuhan tidak inginkan. Tetapi karena setelah mereka berbuat dosa, ingat bahwa Tuhan itu
maha baik, sangat mengasihi. Allah itu kasih, tetapi Allah tidak juga kompromi dengan yang namanya dosa. Ketika dia berbuat dosa, maka dia akan menerima akibatnya. Apa akibatnya? Tadi dia tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat apa? Tidak bisa melihat yang baik. Tidak bisa mendengar yang baik. Dia selalu menggerutu. Dia selalu melakukan sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Dia membangun kuil-kuil, membangun tempat untuk beribadah, tetapi bukan tempat beribadah untuk Tuhan, melainkan beribadah untuk dewa-dewa. Itu yang sangat-sangat Tuhan tidak inginkan. Nah, ketika bangsa Israel dibuang ke pembuangan di Babel, disitulah bangsa Israel merasakan pedihnya, susahnya, ketika dia merasa bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan dia. Dan setelah itu dia merasa bahwa semua yang dilakukan itu salah. Dia bertobat dan Tuhan mendengar apa yang menjadi keluhan bangsa Israel, umat pilihannya, sehingga dia dipulihkan. Yang tadinya dia buta, dia sekarang bisa melihat. Apa yang dia lihat? Yaitu kebaikan Allah. Allah sungguh baik bagi kehidupan bangsa Israel. Yang tadinya dia tuli, dia tidak bisa mendengar yang baik, tetapi setelah dia bertobat, maka dia mau mendengar firman Allah. Dia mau mendengar firman Allah untuk dilakukan. Yang dahulu dia tidak bisa berjalan, dia lumpuh, sekarang dia dipulihkan. Dia bisa berjalan. Untuk apa dia bisa berjalan? Yaitu untuk memberitakan Injil. Itulah pemulihan yang dilakukan. Adik-adik, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Oke, pernahkah adik-adik melihat gambar yang ditayangkan itu? Ya, seorang yang tidak memiliki lengan, dia yang tidak memiliki kaki yang sempurna. Itulah gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kita lihat siapakah dia? Ada yang tahu? Ya, dia adalah Fanny Jane Crosby. Dia seorang gadis yang buta, yang tidak bisa melihat. Itu yang kita lihat. Dan berikutnya, apakah mereka sukacita? Apakah dua orang yang ada dalam gambar tadi mereka merasakan sukacita? Ya, dalam keterbatasan mereka bisa memuliakan Allah. Siapakah mereka itu? Ya, kenalkah adik-adik dengan gambar di atas tadi? Baik, gambar yang pertama tadi adalah Nick Fujisik, seorang yang berkebutuhan khusus, tidak memiliki tangan dan kaki, tetapi Tuhan mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Tuhan memampukan dia untuk menjadi motivator, dan dia juga pernah menjuarai salah satu cabang olahraga. Gambar yang kedua adalah Fanny Jane Crosby, seorang gadis yang buta. Awalnya dia merasa sedih. Kenapa? Sama dengan Nick tadi. Dia diejek teman-temannya. Semua tidak suka berkawan dengan dia. Bahkan juga mungkin keluarganya. Tetapi Tuhan mengubah situasi buruk menjadi baik. Tuhan memampukan dia untuk menjadi seorang penulis, yaitu penulis lagu-lagu rohani. Dan lagu yang sering kita dengar adalah berjudul Ku Berbahagia Yakin Teguh, yang terambil dari
Kidung Jemaat 392. Mungkin kira-kira lagunya seperti ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Begitulah lagunya. Lagu yang tidak asing bagi kita. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Kita sudah dipulihkan, sudah bebas dari dosa. Seperti hari ini, kakak-kakak mengenakan atribut yang berbeda. Ada yang memakai bando, ada yang memakai topi Santa. Kita akan mengingat rayakan hari ulang tahun kelahiran Tuhan Yesus, Natal. Apakah berarti bahwa Tuhan Yesus masih bayi lagi? Masih seperti dulu? Oh, tidak, adik-adik. Tuhan Yesus bukan bayi lagi sekarang. Seperti adik-adik kalau ulang tahun ya, berarti kalau misalnya adik-adik usianya 13 tahun, apakah berarti adik-adik sekarang masih bayi lagi dan dirayakan ulang tahunnya? Tidak, bukan? Nah, saat ini Tuhan Yesus berada di surga mulia, menyediakan tempat buat adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Kita yang sudah dipulihkan, sudah bebas dari dosa, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan yang sudah mau mati di salib untuk kita semua? Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mengasihi Tuhan dan sesama, melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dan memberitakan Injil. Itulah perintah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman dari Kak Novi. Sekarang untuk merespon firman dari Kak Novi, kita menyanyi Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Dikasihi Tuhan, kita sudah boleh mendengar firman Tuhan.
Mari saatnya kita naikkan doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar, kami boleh pelajari, kami boleh mengerti, dan kami boleh lakukan firman itu. Bahwa kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu mengubah situasi kami yang buruk menjadi situasi yang baik. Seperti halnya bangsa Israel Tuhan. Mereka melakukan dosa, mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Namun ketika Tuhan boleh izinkan mereka berada di pembuangan, mereka boleh bertobat. Mereka boleh menyadari akan kekurangannya, sehingga Tuhan boleh ubah situasi yang buruk tadi menjadi situasi yang baik. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini juga dalam kondisi yang kurang baik Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pada pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang begitu banyak meresahkan setiap orang Tuhan, bahkan termasuk anak-anak Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, dan kami yakin percaya bahwa Tuhan akan mengubah situasi ini menjadi situasi yang baik. Tuhan izinkan semua terjadi agar kami lebih dan lebih dekat kepadamu Tuhan, untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak pelayan Tuhan yang sudah selesai mengikuti ulangan-ulangan, dan mereka akan menantikan pembagian rapot Tuhan. Biarlah Tuhan, pembelajaran yang saat ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Ketika mereka belajar melalui daring Tuhan, biarlah mereka pun juga melihat dari sisi yang buruk ini masih ada sisi yang baik yang mereka bisa lakukan. Karena itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya untuk apa yang ada dilakukan dengan pembelajaran mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada adik-adik, agar adik-adik yang tergabung dari kelas AK dan AT, mereka pun boleh mendapatkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk acara Natal Pelkat PA yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember Bapak. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih Tuhan. Untuk persiapan yang ada, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga semua yang sudah dipersiapkan boleh terlaksana dengan baik, sehingga kami boleh mengikuti ibadah dan perayaan Natal Pelkat PA Bethesda Sidoarjo dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati para pengurus, berkati semua kakak-kakak layan, kami serahkan mereka semua di dalam tangan kasih Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak layan yang boleh bertugas pada hari ini, baik Kak Desi, Kak Maria, demikian juga untuk kakak-kakak yang mengiringi sebagai pemusik, yang membantu dalam pelaksanaan ibadah online ini. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau anugerahkan hikmat kepada mereka semua Bapa, agar hikmat yang daripada Tuhan bertambah-tambah, dan mereka semakin heran lagi dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ya Tuhan, suruh doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menyempurnakan doa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan seperti kata dalam Alkitab di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan memuji di pujian persembahan bukan karena upahmu. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah boleh memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan di gerejamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita berada di akhir ibadah pada hari ini. Sukacita yang telah kita dapatkan sungguh sangat memberi kita damai sejahtera. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 36 yang berjudul Yang Jagaku Selalu. Jagaku selalu di pilihan
kita sudah boleh memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan melakukan tugas-tugas kita selanjutnya. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita akan berdoa dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang boleh terjadi dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mampukan kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu serta melakukan semua perintah Tuhan. Kami mau rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Kami juga akan memperhatikan dan mengasihi sesama, dan juga kami mau memberitakan Injil-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami, dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau mengucapkan terima kasih ya Kak. Terima kasih buat Kak Novi atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Novi dan juga keluarga. Juga terima kasih kepada Adik Lawrence atas mazmur yang sudah dibacakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi juga adik-adik sudah dengar yang main musik ya. Nah, itu kakak-kakak dari Pelkat PT Sultan Teruna. Terima kasih kakak-kakak sudah mengiringi ibadah kita hari ini. Kak, kita juga ya sebagai liturgos. Terima kasih Kak Maria. Terima kasih Kak Desi atas pelayanannya. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Nah Kak Desi, Ya, Kak. seperti di awal ibadah tadi, Ya, kenapa kok kita pakai aksesoris seperti ini? apa ya Kak? Karena hari ini, di bulan ini sudah memasuki bulan Desember. Desember. Nah, kalau bulan Desember merayakan. Natal. Nah, adik-adik pengen tahu Natal kita di tahun ini, Natal kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa ikuti Natal Pelkat PA tanggal 27 Desember tahun 2020. Nah, buat adik-adik yang di rumah yang sudah mengikuti ibadah hari ini, Kak Desi dan Kak Maria mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga. Sampai jumpa. Ya, nggak kena. Kak, bisa main game ini nggak? Apa itu? Game Free Fire? Halo, gampang Pi. Ya wis Pi, aku tak edit video dulu ya. Oke. Ada Natal nggak ya tahun ini? Coba aku telepon Kak Neta. Ya, nggak diangkat. Kak, tahun ini ada Natal nggak? Soalnya aku tadi telepon Kak Neta nggak diangkat. Sik ya, Ti, aku tak edit video ya. Kak, jawab. Nanti garing kalau nggak ada Natalnya, gimana? Aduh, kurang tahu ya Ti ya. Coba tak tanyai pengurus PA ya. Ya udah deh. Chat Kak Nana dulu ya Matthew. Oke.
Nana, maaf mengganggu. Mau tanya, apakah ada perayaan Natal PA tahun ini? Terima kasih.